الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فاسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد وابن ماجه. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ketiga, yang artinya, dan minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Niscaya Ia akan memberikan kepadamu kesenangan yang baik hingga waktu yang ditentukan, hingga kematian menjemputmu. Dan Ia akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang berbuat kebaikan, yaitu melakukan istighfar dan bertaubat. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan jika kamu berpaling, tidak mau minta ampun dan bertaubat, maka sesungguhnya aku khawatir atas kamu akan azab yang sangat besar, akan azab pada hari yang sangat besar. Surat Hud ayat yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membiasakan melanggengkan beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari segala kesulitannya. Allah jadikan untuknya dari segala kegundahannya pelepasan. Bahkan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena hingga saat ini Allah masih beri kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan nikmat ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia dan terindah ini, semata-mata untuk berubudiyah kepadanya, melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian kita berselawat pula kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada pula di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang telah kita tanam selama 1 tahun ini kita menikmati buahnya di tahun depan nanti. Walaupun Rasulullah jauh-jauh sudah mengingatkan kepada kita, la ya'ti alaikum zamanun wa la amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Tidaklah datang kepada kalian pergantian hari dan pergantian tahun, melainkan hari-hari dan tahun-tahun sesudahnya akan lebih buruk dari yang sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, sampai kematian menjemput kita.
Kata pakar hadis, yang dimaksud dengan lebih buruk di sini bukan zamannya yang buruk, tapi penguasanya akan jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Barangkali kebenaran hadis ini tidak bisa kita bantah. Memang kita rasakan saat ini, setiap pergantian penguasa jauh lebih buruk ketimbang daripada penguasa sebelumnya. Bukan di tempat kita saja, tapi di dunia ini berlaku secara umum. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Walaupun begitu, kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah. Kita harus bersemangat karena masih ada harapan untuk bisa berubah. Setidaknya kita merubah untuk diri kita masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah terlebih dahulu sesuatu yang ada dalam diri mereka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga banyaklah para ulama, banyaklah para ahli memberikan tips untuk bisa merubah nasib kita, merubah keadaan kita. Maka pada kesempatan ini khatib menyampaikan tiga jalan, 3 langkah, 3 amaliyah untuk menarik perhatian Allah, supaya Allah merubah nanti keadaan kita, merubah hidup kita di masa-masa yang akan datang. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah hendaklah kita melanggengkan, hendaklah kita memperbanyak minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Karena dengan minta ampun dan bertaubat kita lakukan dari hati kita yang paling dalam, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Allah janjikan yang terbaik untuk kita, Rasulullah janjikan yang terbaik kepada kita. Seperti ayat dan hadis yang khatib bacakan tadi. Ini adalah janji Allah, janji Rasulullah. Kalau ada juga kita tidak percaya lagi, pada siapa lagi kita akan percaya? Kepada pemimpin yang suka omon-omon, pemimpin yang suka janji palsu, itu yang kita percaya. Ini Allah yang menjanjikan, Rasulullah yang menjanjikan. Akan tetapi istighfarnya, minta ampunnya bukan di mulut saja, tapi dari hati kita. Ada pengakuan di hati kita bahwa kita sudah banyak salah, kita banyak dosa, kita banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat maksiat. Kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan, tidak kita ulang lagi. Inilah yang Allah katakan dalam ayat yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Karena kita banyak salah, kita banyak dosa. Allah senang, Allah selalu menunggu minta ampun kita dan taubat kita. Apa janji Allah? Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma. 1. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu kesenangan-kesenangan yang baik hingga waktu yang ditentukan, hingga kematian menjemput kita. 1 janji Allah, mata'an hasanan. Allah berikan kesenangan yang baik sampai kematian menjemput kita. Berarti seumur hidup kita sampai menjelang meninggal, kita akan diberikan oleh Allah kesenangan yang baik. Yang kedua, janji Allah, wa yu'ti dzi fadlim fadlah. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang berbuat kebaikan, yaitu beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau karunia itu mencakup untuk dunia dan untuk akhiratnya. Fadlah, kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang selalu menjaga, selalu melanggengkan istighfarnya dan taubatnya kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah rahasianya Rasulullah, setiap hari beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Padahal beliau maksum, beliau tidak bersalah, beliau tidak pernah berdosa. Kalau berdosa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sebanyak itu, beliau akui itu. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya aku minta ampun dan bertobat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Apalagi kita yang selalu bersalah, berdosa. Seharusnya lah, sewajarnya lah kita minta ampun dan bertobat kepada Allah. Lebih dari itu, kalau perlu ratusan kali,
200 kali, 500 kali, 1000 kali. Bahkan ada ulama mengatakan siapa yang sanggup beristighfar dalam satu hari 1000 kali, dia akan merasakan betapa luar biasa ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan rubah kehidupannya, Allah akan rubah taraf hidupnya. Itu bisa kita rasakan kalau kita beristighfarnya betul-betul dari hati kita yang paling dalam. Dan siapa yang tidak mau istighfar dan bertobat, apa ancaman Allah? Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Dan jika kamu berpaling, tidak mau minta ampun dan bertobat kepada Allah, inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku khawatir, aku takut kepadamu, adzab yaumin kabir, akan azab pada hari yang sangat besar. Berarti ini harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Allah senang kalau kita minta ampun dan bertobat kepadanya. Kalau kita tidak mau melakukannya, Allah pun khawatir terhadap kita akan azab yang besar akan menimpa kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Makanya Rasulullah ingatkan lagi kepada kita manfaat istighfar itu. Kalau kita langgengkan, kita lazimkan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, melanggengkan, membiasakan minta ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari segala kesulitannya, jalan keluar dari kemelut hidupnya. Wa min kulli hammin faraja, dari seluruh kegundahan hidupnya Allah carikan pelepasannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Ini yang menjanjikan adalah Allah penguasa semesta alam, yang menjanjikan Rasulullah Habibullah kekasih Allah. Siapa yang tidak yakin? Tergantung kita lagi mau tidak kita melakukan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini jalan pertama untuk merubah nasib keadaan hidup kita. Istiqomah kita melakukan. Adapun yang kedua, jalan yang kedua adalah hendaklah kita mau memperbaiki solat kita. Perbaikilah solatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadah yang paling pokok itu adalah solat. Harus kita evaluasi solat kita. Sudahkah solat kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Makanya Zainal Abidin Suhaib, Buya Zainal Abidin Suhaib, beliau adalah ulama Sumatera Barat di masa dulu. Beliau pernah berkata, rahasia kesuksesan umat Islam itu ada 5, dan yang 5 itu terfokus pada satu hal, yaitu salat. Apa yang 5 itu? Rahasia kesuksesan umat Islam itu ada 5, fokusnya kepada satu, yaitu salat. Yang pertama, hendaklah seseorang itu menjaga salatnya yang 5 waktu sehari semalam. Dipelihara itu, jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan. Kalau ditinggalkan pasti neraka ini. Dilalaikan juga neraka. Tapi laksanakan sesuai menurut tuntunan Rasulullah. Hafizu ala sholawat was sholatil wusta. Jagalah olehmu solat yang 5 waktu, dan solat wusta itu solat asar. Solat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, dilaksanakan seumur hidup. Solat yang 5 waktu itu dilaksanakan seumur hidup, semenjak kita berakil balik sampai kematian menjemput kita, tidak boleh tinggal. Oh, ketika berdiri kita boleh solat sambil duduk. Tidak sanggup duduk, boleh solat berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa solat telentang dengan gerakannya isyarat saja. Bisa isyarat kepala, bisa isyarat mata, dan bacaan itu tetap dibaca semuanya, tapi gerakannya dengan mata saja. Ya, gerakannya dengan kepala saja. Tundukkan sedikit, tundukkan lebih rendah ketika sujudnya. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Sehingga Rasulullah katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Rawahu Muslim. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja walaupun satu waktu, dia sudah kafir. Dia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah satu-satunya ibadah yang tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti, harus dikerjakan tepat pada waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin,
ia sudah ditentukan waktu-waktunya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, dilaksanakan dengan berjamaah. Haruslah berjamaah. Karena Rasulullah mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada gunanya solat orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali harus solat di masjid. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man shazza finnar rawahu Ahmad. Hendaklah kalian selalu berjamaah, baik dalam solat maupun dalam bermasyarakat bersatu. Karena pertolongan Allah itu bersama jamaah. Wa man shazza finnar. Siapa yang suka menyendiri, tidak mau berjamaah, tidak mau hidup bersama berkelompok, maka dia nanti akan sendirian pula nanti dalam neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Begitu pentingnya kita berjamaah. Salat berjamaah, kita kan sudah tahu bahwa salat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Dan yang keempat kata Buya Zainab bin Suhaib adalah salatnya itu berjamaahnya di masjid atau di musalla, bukan di rumah. Kan bisa kita salat di rumah berjamaah, tapi tidak ada sunnahnya, tidak dianjurkan. Kita dianjurkan di masjid, kecuali kalau hari hujan lebat, musibah terjadi, tidak memungkinkan kita ke masjid, maka boleh kita berjamaah di rumah. Kalau tidak berjamaah akan rugi kita, sangat kita merugi. Dan yang kelima kata Zainal bin Suhaib, Buya Zainal bin Suhaib adalah hendaklah solat kita itu mencontoh solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan lagi surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Itu kan syarat untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sukseslah, beruntunglah orang beriman itu. Dalam ayat itu dijanjikan oleh Allah bahwa mereka nanti akan mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarisunal Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga kelas tinggi untuk para nabi, para rasul dan para aulia. Ada 8 syarat dalam ayat itu. Maka syarat pertamanya apa? Salat. Syarat terakhirnya juga salat. Alladzina hum an salatihim khashi'un. Syarat pertamanya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang mereka dalam salatnya selalu khusyuk. Salat syarat utamanya. Apa itu khusyuk? Konsentrasi. Hadirnya hati kita bersama Allah, berlabuhnya hati kita bersama Allah. Hudurul qalbi ilallah wa sukutul jawarih, kata ulama. Khusyuk itu adalah hadirnya hati kita bersama Allah dan tenangnya semua anggota badan kita, kecuali gerakan kita hanya gerakan solat saja. Dan syarat yang terakhir apa? Syarat terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka orang-orang yang selalu menjaga solatnya, memelihara solatnya, solat juga. Ini betapa pentingnya kita menjaga solat ini. Karena inilah syarat yang kedua untuk mencapai kesuksesan itu. Mencapai perubahan kita dalam hidup. Apa yang dijaga? Pertama, waktunya. Jangan sampai kita lalai dengan waktu. Usahakan kita selalu solat di awal waktu. Begitu masuk waktu sholat, terdengar azan, kita tinggalkan seluruh kegiatan kita. Ini namanya waktu afdal. Ya, kata Rasulullah, afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling utama itu adalah salat di waktunya. Salat di awal waktunya. Habis waktu afdal itu, selesai orang salat berjamaah, namanya waktu ikhtiar. Waktu pilihan kedua. Itu di bawah waktu afdal. Habis waktu ikhtiar namanya waktu haram. Haram kita sholat kalau sudah habis waktunya. Kemudian ada lagi waktu keempat namanya waktu uzur. Ketika kita tertidur. Ketika kita terlupa, betul-betul terlupa. Maka kata Nabi, bila tidur salah seorang kalian atau terlupa salah seorang kalian, maka hendaklah ia sholat kapanpun ia terbangun, kapanpun ia teringat. Itulah waktu sholat untuknya, tidak dikatakan itu lalai. Itu namanya waktu uzur, diberi keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini ibadah yang kedua, syarat yang kedua yang perlu kita jaga untuk merubah taraf hidup kita ke depan, merubah nasib kita untuk ke depan. Ini janji Allah, janji Rasulullah. Adapun yang ketiga atau yang terakhir adalah hendaklah kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau merenungkan surah Al-Ahzab ayat 56 ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi. Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Apapun yang Allah lakukan, Allah tidak melakukannya. Tapi ketika Allah perintahkan solawat, Allah dulu bersolawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah kepada Nabi adalah mencurahkan rahmat keberkahannya kepada Nabi. Selawatnya malaikat kepada Nabi mendoakan kepada Allah supaya diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi itu. Ini perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak dalam ibadah kita, rukun-rukunnya adalah bersolawat kepada Nabi. Rukun solat ada solawat, solat jenazah ada solawat, dalam khutbah Jumat ada solawat. Tidak bersolawat tidak sah khutbah Jumat kita. Banyak lagi waktu-waktu kita perlu bersolawat kepada Nabi. Sehingga para ulama menyebutkan, di antaranya adalah Ahmad bin Ujaibah dalam bukunya Haqaiqul Anwar, beliau menulis ada 41 keistimewaan, kelebihan, keutamaan kita bersolawat kepada Nabi. Di antara yang 41 itu adalah, kata beliau, dengan memperbanyak bersolawat kepada Nabi akan Allah cukupkan kepentingan dan kebutuhan hamba yang selalu membacanya. Dengan banyak bersolawat kepada Nabi, Allah jadikan itu sumber keberkahannya dalam hidup. Dengan banyak bersolawat kepada Nabi, Allah akan mengangkatkan kemiskinan dari kehidupannya. Ini kata Imam Ahmad bin Ujaibah dalam kitabnya Haqaiqul Anwar. Lain lagi perkataan Imam Ibnu Farhan Al-Qurtubi. Beliau menulis asyratu karamah minas solawat. Ada 10 keistimewaan, kemuliaan orang yang bersolawat. Di antara yang 10 itu adalah sesuai dengan tema kita hari ini, aunun ala qada'il hawaij. Dengan banyak bersolawat kepada Nabi itu sebagai penolong untuk memenuhi segala hajat, segala kebutuhan kita. Makanya ada ulama mengatakan siapa yang sanggup bersolawat 100 kali pagi, 100 kali sore, niscaya apa yang ia inginkan, apa yang dia hajatkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah 3 amalia yang perlu kita jaga, perlu kita pelihara untuk kehidupan dunia kita, untuk kehidupan alam barzakh kita, bahkan sampai nanti ke akhirat kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.